selain BPJS Tenaga juga kita coba mengenai insentif. Kita bayangkan karena sekali lagi Bapak anak Bapak Ibu selalu operator dan mungkin sekolah ini sangat jadi kami akan tetap berupaya semoga tahun depan kalau untuk BPJS cepatnya ya yang belum masuk di BPJS Ketenagakerjaan segera dilaporkan. Oh, coba ganti ucup juga. Langsung masih bawa SK dan SK ininya sebagai operator energi atau SK dari laporannya bahwa bagian umum dan pegawai di sana ada sebuah pegawaian Ingat itu juga. atau staf yang ada di ruangan beliau. Saya dipanggil dia itu, datang sendiri itu. Halo Ibu. Dia digonjang pakai meja. Hah? Oh, lihat ini abunya. Kudeta siswa aku ya? Oh, kudeta siswa aku tidak ikut karate. Juara 1. Oh, kau juga pandang enteng. Bahaya siswa aku nanti. Bukan kepala sekolah ini. Dengan Pak Amin. Diulang. Apa? 92. Mana? Ada. Itu Amin cari pulsa data. Pulsa data Amin. Itu orang berdua. Semantar kata. Kepada Bapak Ibu yang ada Cara kerjaan nih. mari Bapak Ibu pembinaan SD.
kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kami laporkan. Yang pertama adalah kegiatan ini adalah kegiatan yang digagas oleh tim perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dengan harapan dengan adanya kegiatan ini kita betul-betul bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar terkait penghimpunan data yang valid dalam rangka penyiapan kebijakan pemerintah daerah Kota Palu dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Palu. Kegiatan ini dibiayai melalui anggaran APBD Kota Palu tahun anggaran 2023. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta dari operator Dapodik baik jenjang satuan SD maupun jenjang SMP. Dalam hal ini kita berharap terkhusus untuk satuan pendidikan negeri benar-benar bisa menjadikan momen ini untuk benar-benar menyesuaikan data yang ada di aplikasi dengan data faktual di lapangan. Jadi demikian sekilas laporan terkait pelaksanaan kegiatan ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Selalu untuk kita, salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD, yang kami hormati Kepala Seksi Media Perencanaan Pendidikan dan seluruh teamwork perencanaan Dinas Pendidikan, dan teristimewa Bapak Ibu, adik-adik saya, teman-teman saya, para operator. Izinkan kami sedikit bercerita tentang perencanaan berbasis data ini. Permohonan maaf juga dari Kepala Dinas karena bertepatan dengan jam yang sama, di hari yang sama Kepala Dinas menghadiri Musrembang Kota Palu di Taipa Beach. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terdiri dari operator sudah PNS atau PHL? PNS ada juga ya? Tidak ada ya? Yakinlah, usaha itu tidak ada akan mengkhianati hasil. Insya Allah ya. Bapak Ibu, saya ada di depan ini, saya juga dari Bapak Ibu, honor. Saya dari honor, 97 saya honor. Saya juga tenaga honor. Jadi saya bisa jadi sekretaris begini, saya juga dari honor. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kendor dengan status kita. Tetap berkinerja. Atasan tidak melihat, Allah yang melihat. Kita punya usaha bagaimana? Insya Allah semua saya doakan ya, bisa lulus ya, bisa jadi PNS. Walaupun PNS itu sebenarnya bukan jaminan kita berhasil atau kita dapat uang ya, tetapi memang masa depan yang lebih cerah mungkin karena terjamin mungkin untuk penghasilannya. Tapi Bapak Ibu, saya hanya mensupport Bapak Ibu, adik-adik saya, teman-teman saya. 9 tahun saya honor, kalau mungkin 9 tahun ya 10 tahunan lah saya honor, dan saya bisa ada di posisi ini. Dan memang itu saya tidak pernah berubah, disiplin saya, bahwa kinerja saya tidak berubah. Karena memang, karena bisa, karena kita terbiasa. Secara umum,
adik-adik, Bapak Ibu semua, kemarin kami melakukan koordinasi bersama beberapa teman di Dinas Pendidikan ke Jakarta, ke Kementerian. Salah satu mengapa bantuan berupa dana alokasi khusus kepada kita, sekolah-sekolah kita itu semakin tahun semakin berkurang, karena data yang ada di sekolah Bapak Ibu semua sudah valid, tidak ada kerusakan, tidak ada lagi kekurangan kelas, laboratorium, UKS, perpustakaan. Karena Bapak Ibu sudah sajikan itu sudah ada. Ternyata begitu cross check di lapangan, banyak yang tidak ada. Ketika kepala sekolah mengatakan, Bu Sen, Pak Kabin, Ibu Sapras, Pak Sapras, kami butuh ini. Ketika di Dapodik ada. Ketika di Dapodik, lab bahasa, lab IPA ada, UKS ada. Kok Bapak butuhnya itu? Oh, kami sulap kelas jadi perpustakaan, kelas jadi laboratorium. Di sini Bapak Ibu, jangan, kalau saya sebagai Dapodik, kita harus menyajikan yang betul-betul sesuai realita di lapangan. Jangan, supaya kita memberi pemahaman kepada, sama-sama kita bekerja sama. Kita ini merupakan satu kesatuan dengan kepala sekolah maupun guru-guru di situ. Bapak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Bapak Ibu mengikut data yang valid. Ketika kebijakan itu ada di kepala sekolah, masukan itu dari Bapak Ibu guru, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, data ini sangat penting, karena perencanaan yang berbasis data ini tidak akan ada pernah perencanaan terjadi. Kita tidak bisa rencanakan bangunan gedung atau buku atau pembelian apa. Kalau data, kita membeli buku, kita rencanakan buku ya, contohnya simpelnya. Tapi kita tidak punya data siswa yang kita berikan ini berapa, mata pelajaran apa saja, buku apa saja, itu kan data. Jadi kita rencanakan untuk beli buku, data yang dibutuhkan apa, siswa-siswanya berapa. Jadi itu selalu perencanaan itu merupakan hal yang penting, karena memang kita untuk mengambil keputusan untuk berbuat apapun itu di sekolah harus ada data yang valid. Valid itu bagaimana? Yang kita bisa pertanggungjawabkan. Ini berbicara pentingnya data itu untuk mengambil keputusan kepala sekolah yang akan menjadi juga kebijakan dinas. Bagaimana dinas mengevaluasi, bagaimana dinas yang akan melakukan tindakan terhadap sekolah tersebut atau intervensi dinas terhadap satuan pendidikan dari Bapak Ibu punya data yang disajikan. Mungkin Bapak Ibu data yang Bapak Ibu sajikan itu bisa diintervensi dengan berbagai dana pendanaan, bos. Tetapi bila itu tidak mencukupi, kebijakan dinas itu ada. Mungkin dari APBD kita bisa intervensi, tetapi dasar datanya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita bicara SDN 1, mana SDN 1? Data ini bagaimana? Data ini, oh ini Pak, ini. Oh iya, berarti kurangnya Pak, kami sudah intervensi dengan bos sekian. Ini perencanaan kami Pak, untuk tahun 2024 ini yang kurang ini masih ini Pak. Nah, itu yang kita diskusikan. Oh, kalau itu masih kurang, tidak bisa dibiayai dari dana bos, kita tampung. Disitulah dinas berperan. Itu pun kalau memang dana kami di dinas itu memungkinkan, kita akan intervensi satu-satu berdasarkan skala prioritas. Bagaimana kebutuhan dari sekolah kita ranking. Oh, kayaknya yang paling penting itu tidak ada kursi. Oh, kursi tidak ada. Karena kalau di dalam pagar tidak ada, anak-anak dia tidak ada pagar tetap bisa belajar. Tapi kalau kursi tidak ada, itu adalah faktor menghambat nantinya dalam proses mengajar. Jadi saya tidak akan panjang lebar untuk membicarakan teori-teori atau tentang teknis-teknis, karena Bapak Ibu akan diberikan materi tersebut dari Kepala Bidang Pembinaan
pembinaan SD, Ibu Sri juga perencanaan, Pak Kuku pada Bawi itu akan nanti kita sharing atau diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi juga saya mohon maaf saya agak terlambat kurang lebih setengah jam karena tadi kami bersama kepala bidang berbagai masalah yang kami harus selesaikan dulu. Sesudah apel itu pasti akan duduk manis menata surat-suratan dan koordinasi secara sini di bidang sehingga kami agak terlambat. Tapi saya berjanji saya akan membuka kegiatan ini karena saya juga ingin berkenalan dengan adik-adik teman-teman saya, Bapak Ibu Dapodi. Saya bangga punya teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik Dapodi ini. Saya bangga sekali. Karena apa? Bapak Ibu itu adalah manusia pilihan. Pilihan dalam hal memegang data. Data itu sangat urgent, sangat penting, sehingga kalau Bapak Ibu diberi tanggung jawab itu, Bapak Ibu istimewa. Kalau kami di Bapeda itu orang istimewa karena memiliki data perencanaan seluruh Kota Palu. Kalau menurut Ibu Sri, Pak Nabawi, Pak Kuku istimewa di dinas karena mereka perencanaan dinas mereka menguasai. Bapak Ibu juga istimewa karena perencanaan di sekolah Bapak Ibu kuasai. Jadi perencanaan itu berawal dari data yang dikelola oleh Bapak, Ibu, adik sekalian. Jadi mungkin cukup sekian ya sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. BIMTEK atau pelatihan perencanaan berbasis data pada hari ini kami buka secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga semua adik-adik teman-teman kita bisa berdiskusi ya, menyampaikan kegiatan ini lebih diridhoi dan lebih bernilai manfaat ibadah buat kita semua dan bernilai manfaat untuk khususnya masyarakat Kota Palu. Maka kegiatan ini mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Selanjutnya kita ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yaitu dalam hal ini beliau sendiri akan menyampaikan materinya. Teman-teman panitia terkait panitia Pak Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan operator Dapodik khususnya yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita bertemu, dan mungkin ini pertemuan pertama buat saya dengan Bapak Ibu operator secara menyeluruh SD dan SMP negeri. Apalagi kalau berbicara tentang Dapodik. Jadi ini menjadi sebuah pertemuan langka sesungguhnya buat saya. Walaupun di kegiatan yang lain itu kita biasa ketemu, apakah di kegiatan-kegiatan yang tersangkut paut dengan dana BOS, dengan AMBK dan yang lainnya. Tapi untuk bersangkut paut dengan Dapodik ini baru pertama kali pertama sekali saya di Dinas Pendidikan Januari 2017. Jadi saya adalah kambing tua di Dinas Pendidikan. Istilah mahasiswa kambing tua. Karena teman-teman seangkatan saya kepala bidang
semuanya sudah tidak ada. Ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang mutasi. Jadi yang pelantikan tanggal 7 Januari 2017 Kepala Bidang di Dinas Pendidikan sudah tinggal Yadi. Pak Ambotuo, Kepala Bidang SMP itu 1,5 tahun saya di dinas baru beliau masuk. Pak Nurdin malah baru-baru, dan kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan pensiun. Pak Ambo juga bulan depan 1 April sudah masuk masa pensiun. Ya insya Allah yang ini sehat-sehat umur panjang, 2029 baru selesai tugas. Amin. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, kegiatan bisa menjalankan tugas sampai dengan akhir pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama, berharap bersama mudah-mudahan dapatkan yang terbaik dari sisi rezeki dan pekerjaan kita. Amin. Pak Ibu Sek tadi ngomong begitu, bahwa dulu juga Ibu Sek juga tenaga honor. Kalau saya bukan tenaga honor, saya tenaga pengabdi Impres Desa Tertinggal. Jadi 4 tahun saya, teman-teman alumni beasiswa Super Semarang, karena saya adalah tenaga terdepan di satuan pendidikan dalam urusan administrasi. Makanya jangan heran kalau kata-kata di sini satu perusahaan, satu bangsa, satu bahasa, dan satu dana. Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tidak ada pusat data yang lain selain data Dapodi. Tidak ada, semuanya ada di data Dapodi. Salah kita menjalankan tugas kita sebagai operator Dapodi terhadap Dapodi, maka akan salah seterusnya di sekolah kalau tidak ada perbaikan di perjalanan. Keliru kita mengisi, maka akan keliru data satuan pendidikan di mana Bapak dan Ibu diberi kepercayaan untuk mengelolanya di dalam, untuk mengolahnya di dalam. Banyak kaitan-kaitan hal-hal yang bersangkut paut dengan satuan pendidikan, dengan dinas pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, semuanya ada di sini. Tadi Ibu Sekretaris Dinas sempat sedikit menggambarkan bahwa urusan DAK adalah bagian dari urusan Dapodi. Iya. Saya teringat kalimatnya atau statementnya salah satu kepala dinas di Provinsi Sulawesi Tengah pada saat pertemuan tentang Dapodi, pertemuan kajian tentang pendidikan se-Sulawesi Tengah. Seminggu setelah beliau dilantik, saya tidak usah sebut kabupatennya, seminggu setelah beliau dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, semangat beliau untuk merubah, satuan pendidikan yang ada di daerahnya itu luar biasa mendukung. Sehingga begitu selesai dilantik, sehari kemudian beliau keliling ke sekolah-sekolah, satuan pendidikan dari satu pulau ke pulau lain, dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain, mencari data tentang pengelolaan Dapodi di sekolah, termasuk apa yang terjadi terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sambil jalan, beliau kumpul seluruh data-data yang ada. Saking semangatnya kepala dinas tersebut membawa dokumen data itu sampai berdos-dos ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang dia bawa adalah data sekolah sekaligus permohonan sekolah terhadap perbaikan sekolahnya, terhadap perbaikan prasarananya. Begitu semangatnya, saat Kadis itu datang ke Jakarta membawa dokumen itu dengan harapan begitu dia kembali ada harapan untuk perubahan satuan pendidikan di wilayahnya. Tapi apa yang terjadi?
sampai di kementerian dengan berdos-dos dokumen tadi itu dia bawa ke sana, sampai di pusat data Dapodik, seorang staf yang dia hadapi, dia sodorkan itu berkas, "Dek, saya sudah menghadap kepada Pak Direktur dan ini berkas saya untuk usulan pembangunan prasarana di daerah saya." Beliau tidak ceritakan pada saat beliau ketemu dengan Direktur Paul Dikdasmen apakah dijelaskan atau tidak. Yang jelas yang bersangkutan sampai ke pusat data itu lantas berbicara dengan pemegang data Dapodik kementerian. Pada saat disodorkan segala dokumen yang ada yang dibawa jauh-jauh dari Sulawesi Tengah ke Jakarta, jawaban singkat yang didapat oleh seorang kepala dinas hanya ada satu kalimat, "Pak Kadis, mohon maaf, saya tidak menerima data seperti ini. Yang saya butuhkan adalah mengotentikan data Dapodik." Maka kunci seluruh hal yang bersangkut paut dengan satuan pendidikan, berbicara tentang satuan pendidikan, berbicara tentang GTK, berbicara tentang sarana prasarana dan yang lain-lainnya, semuanya terpusat pada data Dapodik. Maka tidak salah kalau kita mengatakan untuk Kementerian Pendidikan hanya ada satu data. Data tersebut adalah data Dapodik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui secara online. Tugas komite tidak hanya mandek di satu tempat atau di satu masa atau di satu tahun. Semua setiap saat ada perbaikan-perbaikan, ada perbaharuan data yang ada. Siswa keluar, diperbarui lagi Dapodiknya. Sisa masuk, diperbarui lagi Dapodiknya. Ada yang diterima tenaga kependidikan, perbaharui lagi Dapodiknya. Masuk guru baru sebagai guru honorer, perbaharui lagi data Dapodiknya. Makanya secara pribadi saya bukan yang menangani hal-hal yang bersangkut paut dengan persoalan guru dan tenaga kependidikan, tapi masih banyak rekan-rekan kita, teman-teman yang komil di sekolah yang sudah sekian lama mengabdi tidak memiliki NUPTK. Kenapa tidak diurus? Kemarin ada yang kirim ke saya, "Pak, saya punya teman ini sudah sekian tahun mengabdi dari 2015 belum punya NUPTK-nya. Kenapa tidak diurus?" Teman-teman operator Dapodik bantu juga teman-temannya yang lain, ya kan? Terutama untuk teman-teman tenaga administrasi. Kalau guru biasanya ada aturannya. Kalau di sekolah swasta, ya kan, NUPTK paling tidak dia dapat harus minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun atau sudah jalan 1 tahun lebih baru bisa dikeluarkan NUPTK. Tapi di sekolah-sekolah negeri katanya kebijakannya lebih longgar. Tapi kalau tenaga administrasi, begitu kepala sekolahnya terima karena dibutuhkan tenaganya di dalam, buatkan dia SK. Setelah dibuatkan SK, dilaporkan kepada operator Dapodik, ya kan, masukkan namanya yang bersangkutan dan seterusnya, minta surat ke dinas, ke GTK yang ditandatangani oleh Ibu Sek atau oleh Kabid GTK atau oleh kepala dinas untuk dia mendapatkan nomor sehingga bisa diajukan untuk memiliki NUPTK. Bantu lah. Makanya pemeriksaan dana bos tahun ini di RKAS itu, kalau ada teman-teman yang menganggarkan jasa kebersihan, jasa keamanan, itu masuk dalam kolom belanja jasa, saya bilang kenapa tidak dimasukkan saja ke kolom ke belanja pegawai, ke belanja honor. Sebab kalau dimasukkan ke belanja honor, maka otomatis tenaga yang bersangkutan dibuatkan SK atau surat tugasnya oleh kepala sekolah dan dia menjadi bagian dari tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kita tidak minta suatu waktu rezekinya dapat, dia punya alas hukumnya untuk dia ikut P3K atau apapun namanya itu. Jadi tidak hanya sekedar dia menerima jasa sebagai ilmunya, jadi tadi Kabit sebenarnya dan ini juga
warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tidak. Wawancara. Saya kira mau dibagi rokoknya. Jadi Bapak Ibu Nanti AMBK baru diwawancara. mau terima materi strategi perencanaan berbasis data. Baiklah. Ya mungkin saya tidak terlalu banyak langsung kepada ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Kasubag Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan kemudian Kota Palu. Kemudian di sini ada Pak Namawi, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih mengenal beliau. Kemudian di sini ada Pak Kuku Setiawan. Beliau ini yang menangani terkait penyelenggara di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi karena minyak waktu. Saya membawakan di sini terkait strategi perencanaan berbasis data. Jadi sebelum kita masuk ke perencanaan berbasis data, ada regulasi yang mengatur terkait perencanaan berbasis data. Jadi regulasinya di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Di sini ada mengganti PP sebelumnya itu Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua terkait Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, oleh dinas pendidikan terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 ini evaluasi seperti kali ini dilakukan oleh pemerintah kota dan kali ini wali kota. Nanti pemerintah kota yang mengintervensi terhadap bagaimana perencanaan berbasis data di Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Terkait PP Nomor 57 Tahun 2021 di pasal 28 dan pasal 45 di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian adanya tujuan perencanaan untuk peningkatan kualitas proses hasil belajar. Itu di pasal 24, sedangkan di pasal 48 yang dijelaskan dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Jadi yang Bapak Ibu buat di sekolah adalah rencana kerja jangka menengah. Ya. Disusun berapa tahun? 4 tahun. Jadi saya jelaskan di sini Bapak Ibu terkait Dinas Pendidikan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pedoman kami ini di RPJM. RPJM itu 2021 sampai 2025. Dalam penyusunan rencana strategis kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, kami berpedoman ke RPJM. Akan dibawa oleh pakarnya Napoli di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Bapak Nabawi, pada waktu dan tempat yang besar. Udah mau ngantuk kami. Ini mau rokok san, mau rokok. Susah operator ya begadang. Bapak Ibu sudah pegang kayak dari grup pernah di-share sama Pak Ghazali kalau tidak salah. Jadi kemarin saya diminta sama Ibu Kasub sama Ibu Sek sama pimpinan di Dinas Pendidikan itu target untuk DAP 2024 itu harus lebih baik dari yang kemarin karena kita kemarin kayaknya kita tidak dapat rehab apa tidak dapat ya hampir di SD itu tidak ada rehab sama sekali kayak yang 2023 ini. Kalau saya tidak salah ini nanti ada Pak Fadli di saya sampaikan. Dan memang kendalanya kita kemarin itu ada di penilaian asesmen yang harus PUPR yang seperti kita ketahui pada saat ini perubahan kerusakan Dapodik itu sudah tidak di aplikasi Dapodik lagi. Bapak Ibu sudah tahu tidak?
Belum. Gimana tentang perbaikan sekarang kerusakan Bapak Ibu? Di SP dan tadi Bapak Ibu sebenarnya simpel aja perbaikannya kalau data sastra untuk kerusakan. Dia hanya pilih sedang, ringan, berat, upload aplikasi, selesai. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kondisi bangunan di sekolah itu sudah sesuai dengan denah Pak Guru? Yang sudah dari tahun 2019 kita kejar-kejar terus. Ingat tidak kita buat kegiatan itu bangunan 1, bangunan 2, 3 dan seterusnya. Apakah sudah sesuai? Kenyataannya di 2023 tidak. Sudah 4 tahun tidak ada perubahan. WC ada 20 ditulis 1. Iya, ruang kepala sekolah tidak ada, dibuat ada. Itu kenyataan, realitas. Padahal dari 2019 itu sudah sampaikan, buatlah data sesuai dengan keadaan real di lapangan seperti itu. Jadi maka kita Pak Buku hari ini dari kemarin dia sampaikan sama saya, kau pastikan semua data Dapodik harus fix hari ini. 2 hari ini Pak, 1 hari ini Pak, besok ditutup 2 hari ini. Begitu. Hari ini kalau tidak bisa hari ini besok. Gitu. Full besok kita bakal cek satu-satu. Hari ini kita bahas sedikit, mungkin tidak panjang. Maka kita mungkin besok full Bapak Ibu harus bawa Dena. Kita pastikan Dapodik itu sama dengan Dena, tidak sama dengan pulang. Langsung sinkron di sini. Tidak sinkron tidak pulang. Deal? Supaya tantangannya Bapak masalah ini. Gitu, besok-besok kita sudah di-tag lagi. Jadi Bapak Ibu, jadi hari ini saya jelaskan sedikit bagaimana sih. Kalau saya tahu Bapak Ibu sudah expert lah soal masalah itu, tidak ada lagi yang bermasalah. Pasti Bapak Ibu sudah paham. Hanya saya memastikan saja bahwa denahmu sama dengan Dapodikmu, tidak sama jangan pulang. Sampai saya lihat kau sinkron di depan mataku baru silakan pulang. Walaupun besok masih jam 8 Pak sudah selesai pulang. Bawa pengasih pengingat ini. Kan sudah dikasih transfer sama Bapak Ibu Capsek ini. Belum. Bisa dulu nanti dia mau hitung. Belum cair. Klasik ya Bapak Ibu. Kalau di SD itu selalu. Talaknya saya dulu nanti diganti. Di satu sekolah punya 2 sertifikat maka dibuat 2 tanah, jangan 1 tanah. Besok kita pastikan. Berarti besok boleh bawa sertifikat. Kayaknya harus pulang cepat hari ini Pak Buku. Ya. Sertifikat di sekolah. Ya, boleh. Kalau semua kita sama-sama paham. Jadi Bapak Ibu ini ya, kita sudah jelaskan kalau tanah punya 2 sertifikat maka bikin 2 tanah ini jelas, tidak ada masalah saya pikir. Nah di sini ada perekamannya. Ini Bapak Ibu sudah menguasai persis. Satuan pendidikan memastikan formulir tanah sebenarnya Bapak Ibu ketika kita mengisi data Satgas seperti yang saya sampaikan data PT karena dulu itu idealnya harus ada dokumen Bapak. Apa ini orang nomor? Formulir dulu sebelum kita isi aplikasi. Sehingga saya dulu waktu saya masih operator Dapodik sekolah dulu itu saya kalau di Koboya dulu mungkin jadul, capek, cuma efektif karena data yang diisi kita tidak bisa nulis lagi karena kejadian ada yang seperti yang Pak Kabin bilang, saya heran dengan abang, kenapa ini isi ada yang salah terus. Bapak Ibu apa masalahnya? Ya karena tidak tarik online. Dulu NISN itu walaupun tidak sesuai dukcapil terbit, ya sekarang coba data isi sembarang Dapodik. Nama ibunya jadi Rambo. Saya bukan tidak di itu, sudah di pertemuan saya sampaikan dan akhirnya terbukti. Karena orang ikuti terus. Kalau bukan dia terus loh. 3 tahun. Sampai akhirnya sempat saya menguasa sama yang bersangkutan kalau tahun depan kau lagi sendiri. Kau ke kementerian minta tiket pesawat kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu, karena kalau tiap tahun itu terus ibaratnya tidak ada perubahan. Saya minta maaf kalau belakangan ini saya agak cuek, karena saya pikir saya sudah begini terus sekitar 3 tahun sampai sebulan tidak ada perubahan. Di tahun ini atau bos masih lama. Di Agustus ya mungkin di aplikasi yang baru lagi, aplikasi semester 2 itu hati-hati.
Yang sekarang ini yang paling dekat adalah cut-off dah tanggal 31 Maret. Tapi kalau untuk kerusakan, Bapak Ibu saya yakin agak ini karena kita harus menunggu asesmen PUPR. Kemarin hari ini kita pastikan gedungnya, jangan sampai nanti yang di asesmen PUPR itu orangnya gedung C. Ternyata di sekolah komunnya ada 3 gedung. Pada saat buka kulit cuma 1 gedung, kira-kira yang mana ini? Ini satu sekolah rusak semua, karena cuma 1 gedung yang rusak. Bapak Ibu dulu sampai masih dapur dia masih ada gedung. Masih ada. Di dapurnya hanya 1 gedung. Ada. Sudah aman? Sudah semua sudah terbagi. Apakah masih ada sekolah yang tidak ada halamannya? Ada? Masih ada sekolah yang tidak ada lapangan bolanya? Tidak ada lapangan gitu kan? Begitu. Jadi nanti yang seperti itu kita cek besok